Saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah suatu metode pokok yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk, di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai dengan identitasnya. Manfaat perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang pertama, untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya. Yang kedua, untuk mengestimasi biaya produksi secara akurat. Pada umumnya, calon pelanggan selalu meminta estimasi biaya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pemesanan suatu produk pada perusahaan kita. Mereka itu seringkali sebelum memesan itu membandingkan dengan perusahaan pesaing. Oleh karena itu, perusahaan itu dituntut harus dapat mengestimasi biaya secara akurat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan menghasilkan laba yang optimal. Karakteristik khusus biaya pesanan yang pertama adalah sifat produksinya terputus-putus. Di sini maksudnya bahwa produk setiap customer itu berbeda-beda spesifikasinya sehingga tidak dapat diproduksi secara berbarengan antara pemesan satu dengan produk pesanan yang kedua. Maka perusahaan melakukan produksinya secara terputus-putus. Artinya, perusahaan akan memproduksi pesanan yang pertama terlebih dahulu, ketika selesai baru melakukan produksi pesanan yang kedua dan selanjutnya. Karakteristik yang kedua adalah biaya produksi itu dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan dapat dihitung harga pokok pesanan dengan relatif teliti dan adil. Dengan demikian, harga setiap pesanan tentunya akan berbeda dengan pesanan lainnya. Berikutnya, produk yang dihasilkan itu relatif sedikit karena perusahaan dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan itu akan memproduksi suatu produk itu berdasarkan pesanan. Jika tidak ada pesanan, mereka tidak akan melakukan proses produksi, sehingga barang yang dihasilkan relatif sedikit. Karakteristik selanjutnya adalah produk yang dihasilkan heterogen. Heterogen di sini maksudnya produk yang dihasilkan itu bermacam-macam jenisnya. Misalnya perusahaan mebel itu produk yang dihasilkan itu bisa dipan, bisa kursi, bisa lemari, kemudian bisa bangku dan lain sebagainya dengan spesifikasi khusus sesuai dengan pesanan dari customer-nya. Setiap biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses produksi akan dibebankan kepada customer sesuai dengan identitas pemesannya, dan itu biasanya akan dituangkan dalam kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan ini merupakan rincian mengenai suatu pesanan yang dicatat dalam kartu biaya pesanan atau job cost sheet yang berbentuk kertas atau elektronik. Meskipun banyak pesanan, itu dapat dikerjakan secara simultan. Nah, setiap kartu biaya pesanan itu akan mengumpulkan rincian untuk satu pesanan tertentu saja. Rincian tersebut mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan ke setiap pesanan. Ketiga biaya tersebut yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu diakumulasikan untuk mengetahui berapa sih biaya produksi untuk setiap pesanan. Berikut ini contoh kartu biaya pesanan. Itu terdiri dari identitas perusahaan, kemudian identitas pemesan, ya, dari mulai nomor pesanannya, jenis produksinya, tanggal pesannya kapan, selesainya kapan, kemudian spesifikasi pesanannya seperti apa, nama pemesannya, jumlah unitnya, kemudian harga jual per unitnya berapa. Di samping itu, di dalam kartu biaya pesanan juga terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, di mana ketiga elemen ini digunakan untuk mengetahui jumlah biaya produksi. Contoh soal untuk perhitungan biaya berdasarkan pesanan.
PT Oasis menerima pesanan dari pemesan untuk membuat souvenir talenan kayu ukuran jumbo sebanyak 2.000 unit. Pesanan ini merupakan pesanan dengan nomor 213. Proses produksi melalui 2 departemen produksi, di mana Departemen 1 sebagai Departemen Produksi, sedangkan Departemen 2 sebagai Departemen Pengemasan. Pesanan ini diterima pada tanggal 1 April 2020 dan akan selesai pada tanggal 30 Juni 2020. Informasi berikut ini berhubungan dengan pesanan tersebut. Yang pertama, memuat informasi tentang bahan baku yang dimiliki perusahaan dan pembelian bahan baku untuk keperluan proses produksi tersebut. Dari mulai pembelian bahan baku seperti pembelian bahan baku yang dilakukan tanggal 1 Januari 2020 sebanyak 200 meter kubik papan kayu, di mana 1 meternya itu adalah 5.000 dan seterusnya. Informasi yang kedua itu berhubungan dengan permintaan bahan baku di bagian gudang untuk Departemen 1 sebanyak 1.200 meter kubik kayu. Kenapa yang meminta bahan baku itu hanya Departemen 1? Karena Departemen 1 itu merupakan departemen produksi, sementara Departemen 2 itu hanya sebagai departemen pengemasan. Artinya produk sudah selesai, tinggal dikemas saja, sehingga tidak memerlukan bahan baku lagi. Informasi yang selanjutnya itu mengenai jumlah jam kerja langsung Departemen 1 dan Departemen 2 yang dikeluarkan untuk proses produksi dan upah langsung per jamnya serta jam mesin yang digunakan. Nah, informasi selanjutnya berhubungan dengan perencanaan BOP per tahun untuk Departemen 1 itu sebesar 8 juta dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 20.000 jam mesin. Sedangkan untuk Departemen 2 sebesar 12 juta dengan kapasitas yang direncanakan itu 30.000 jam tenaga kerja. Di sini BOP ini dasar pembebanannya berbeda-beda. Untuk Departemen 1 itu berdasarkan jam mesin. Kenapa? Karena dalam proses produksi, perusahaan akan lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia. Sementara di Departemen 2 itu dasar pembebanannya adalah jam tenaga kerja langsung. Karena perusahaan dalam mengemas produknya itu lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan mesin. Informasi berikutnya adalah perusahaan dalam penilaian bahan baku menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Artinya perusahaan akan menggunakan bahan baku yang pertama perusahaan beli. Pihak pemesan menyetujui pembayaran pesanannya itu sebesar total biaya produksi plus laba kotor sebesar 20% dari total biaya produksi. Dari informasi tersebut, Anda diminta untuk yang pertama, hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Dalam perhitungan biaya bahan baku ini, yang perlu Anda perhatikan adalah metode penilaian bahan baku yang digunakan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah metode FIFO. Yang kedua, tentukan tarif BOP per departemen. Yang ketiga, hitunglah total harga pokok produksi. Kemudian yang keempat, hitunglah harga jual per unitnya. Yang kelima, buatlah kartu harga pokok pesanan untuk nomor 213 tersebut. Dan yang terakhir, buatlah jurnal yang dibutuhkan. Yang pertama, hitunglah besarnya biaya bahan baku yang digunakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa dalam perusahaan ini, dalam penilaian bahan bakunya menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Permintaan bahan baku hanya dilakukan oleh Departemen 1 sebanyak 1.200 meter kubik kayu. Biaya bahan baku untuk 1.200 meter kubik kayu tadi berapa? Karena menggunakan metode FIFO, berarti perusahaan mengeluarkan bahan baku pada tanggal 1 Januari terlebih dahulu, yaitu sebesar 200 meter kubik dikali dengan 5.000 sama dengan 1 juta.
Kemudian pembelian selanjutnya tanggal 3 Januari 300 meter kubik dikali 6.500 sama dengan 1.950. Kemudian tanggal 10 Januari 100 meter kubik dikali 5.500 sama dengan 550.000. Dan tanggal 7 Maret 600 meter kubik senilai 6.000 per meternya. Jika dikalikan jumlahnya 3.600.000. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini total pengeluaran kayu ini jumlahnya harus 1.200 meter kubik. Nah, ini kalau di total jumlah biaya bahan bakunya itu sebesar 7.100.000. Setelah biaya bahan baku diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung tarif BOP per departemen. Dalam kasus ini, perusahaan terdiri dari dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Maka Anda harus menghitung tarif BOP-nya untuk kedua Departemen 1 dengan rumus tarif BOP-nya adalah BOP yang direncanakan dibagi dengan dasar pembebanan. Untuk Departemen 1, itu tadi BOP yang direncanakan itu 8 juta dibagi dengan 20.000 jam mesin sama dengan 400 per jam mesin. Sementara untuk Departemen kedua, itu BOP yang direncanakan adalah 12 juta dibagi dengan 30.000 jam tenaga kerja sama dengan 400 jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah hitunglah total harga pokok produksi. Dalam harga pokok produksi ini terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Untuk kasus PT Oasis, hanya Departemen 1 saja yang meminta bahan baku, yaitu sebesar 7.100.000, jadi totalnya 7.100.000. Sementara untuk tenaga kerja langsungnya, untuk Departemen 1 itu jumlah jam yang dikeluarkan sebanyak 1.200 dengan per jamnya 2.000 sama dengan 2.400. Untuk Departemen 2 itu 2.000 dikali 1.500 sama dengan 3 juta, jadi totalnya 5.400. Sementara untuk overhead pabrik itu untuk Departemen 1 450 dikali tarifnya 400 sama dengan 180.000. Dan untuk Departemen 2 2.000 dikali tarifnya yaitu sama dengan 800.000. Jadi totalnya 980.000. Dengan demikian dapat dihitung total biaya produksinya sebesar 13.480.000. Jadi total harga pokok produksinya senilai 13.480.000. Sedangkan untuk harga jual tadi customer menyetujui untuk membayar pesanannya tersebut senilai total biaya produksi plus 20% keuntungannya. Maka perhitungannya adalah 120%, di mana 100%-nya itu adalah jumlah biaya produksi plus 20%-nya keuntungan dikali dengan 13.480.000 sama dengan 16.176.000. Itu untuk harga jual secara keseluruhan. Sementara untuk harga jual per unitnya tinggal membagikan dengan jumlah unit yang dipesan sama customer tadi, yaitu 2.000, maka harga jual per unitnya adalah 16.176.000 dibagi dengan 2.000 sama dengan 8.088 rupiah. Setelah itu, Anda diminta untuk membuat kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini tinggal memindahkan catatan yang telah Anda buat sebelumnya, seperti identitas perusahaan, kemudian identitas pemesan, yaitu misalnya nomor pesanannya 213, jenis produksinya itu talenan kayu, siapa pemesannya, Tuan Ahmad, jumlah unitnya 2.000, harga jualnya 8.088 rupiah.
terus biaya bahan bakunya tinggal memindahkan, biaya tenaga kerjanya juga, begitu juga dengan biaya overhead pabriknya. Jadi total biaya produksi untuk pesanan Tuan Ahmad tadi sebesar 13.480.000. Yang terakhir, Anda diminta untuk membuat jurnalnya. Untuk kasus PT Wasis, yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, BDP atau barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen 1 senilai 7.100.000, maka persediaan bahan bakunya juga berkurang senilai 7.100.000 juga. Karena hanya Departemen 1 saja yang memerlukan bahan baku, maka jurnalnya hanya satu saja, yaitu untuk Departemen 1. Yang kedua, mencatat pembebanan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja untuk Departemen 1 itu BDP biaya tenaga kerja Departemen 1 tadi jumlahnya 2.400.000, sementara untuk Departemen 2 3 juta, sehingga gaji dan upahnya itu senilai 5.400.000. Yang ketiga, mencatat pembebanan BOP. BOP untuk Departemen 1 tadi 180.000, untuk Departemen 2 800.000, sehingga BOP dibebankannya itu nilainya 980.000. Selanjutnya adalah mencatat persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi perusahaan bertambah senilai 13.480.000, terus barang dalam proses bahan bakunya 7.100.000, biaya dalam proses biaya tenaga kerjanya 5.400.000, kemudian BOP-nya 980.000. Yang terakhir, mencatat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya 13.480.000 pada persediaan produk jadi senilai 13.480.000. Demikian penjelasan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.